Lho meninggal kabeh to, Mbak? Meninggal kabeh. Sing ora loro tok. 8 sing anu tapi sing anu kayak jumlangane kae. Nek sanksi. Apa susah? Kesukaannya berapa? Aku yang kereta ini ora salah untuk jalan dhewe. Nama tekan jero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ismail dari Tragedi Sinar TV. Saya hari ini bercerita kembali mengenai tragedi kecelakaan kereta api Bintaro tahun 1987, di mana dua kereta api saling bertabrakan di daerah Jakarta Selatan. Mari kita saksikan bersama. Pagi yang biasa. Orang-orang bergegas mengejar waktu, menuju tempat kerja, sekolah, dan rutinitas harian mereka. Namun di tanggal 19 Oktober 1987, pukul 6.45 WIB, semuanya berubah. Benturan dahsyat antara dua kereta api merenggut lebih dari 100 nyawa dan meninggalkan luka yang belum sepenuhnya sembuh hingga kini. Inilah tragedi Bintaro, kecelakaan kereta api terburuk dalam sejarah Indonesia. Pagi itu, KA 225, kereta ekonomi jurusan Rangkas Bitung, Jakarta, penuh sesak dengan penumpang. Sebagian berdiri, sebagian duduk berdesakan di antara barang bawaan dan kaki-kaki yang lelah. Di sisi lain, KA 220 jurusan Tanah Abang merak melaju dari arah berlawanan. Di tengah perjalanan, KA 225 semestinya berhenti di stasiun Sudimara untuk menunggu KA 220 melintas. Namun karena miskomunikasi antara petugas stasiun dan masinis, kereta tetap melaju. Akibatnya, di jalur tunggal kawasan Pondok Betung, dua kereta itu bertemu, bukan untuk berpapasan, tapi saling menghantam dengan kecepatan tinggi. Suara besarnya seperti ledakan. Saya pikir bom meledak, kata seorang warga sekitar. Gerbong depan KA 225 hancur. Besi-besi terpelintir. Tubuh manusia terjepit dan tak sedikit yang terlempar keluar dari jendela. KA 225 dijalankan oleh masinis Slamet Suradio, sedangkan KA 220 oleh masinis Tamsil. Dalam kasus ini Kepala Stasiun Sudimara, Soemino, memberikan izin kepada KA 225 untuk terus melaju, padahal jalur di depannya belum aman karena KA 220 sedang dalam perjalanan dari arah berlawanan di jalur yang sama. Akibat kesalahan itu, Soemino ditetapkan sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dan divonis bersalah dalam pengadilan. Ia dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun atas kelalaian yang menyebabkan ratusan nyawa melayang. Masinis Slamet Suradio sempat menjadi sorotan publik karena bertahan hidup, tetapi secara hukum ia tidak dinyatakan bersalah secara langsung karena bertindak sesuai izin yang diberikan oleh stasiun. Ini sebuah peristiwa yang sangat bersejarah, duka bagi buat semuanya, warga dan juga perkeretaapian Indonesia. Kesaksian 1, Bapak Haji Mahfudz, penumpang KA 225. Saya duduk di gerbong kedua dari depan. Tiba-tiba kereta berhenti mendadak, lalu saya merasakan hentakan keras. Setelah itu gelap. Saat sadar, saya terjepit di antara bangku dan tubuh orang lain. Suara jeritan di mana-mana. Saya lihat ada yang kehilangan tangan, ada yang diam saja tak bergerak. Kesaksian 2. Siti Rohmah, 17 tahun, saat itu pelajar. Saya berangkat sekolah dari Rangkas Bitung. Saya berdiri dekat pintu karena penuh. Saat tabrakan terjadi, saya terpental keluar. Untung ada semak-semak di luar rel. Tapi teman saya yang berdiri di samping saya, meninggal. Kesaksian 3. Relawan evakuasi. Kami menemukan korban dengan luka yang sangat parah. Banyak yang sudah tidak bisa dikenali. Butuh berjam-jam untuk mengevakuasi satu persatu tubuh dari reruntuhan gerbong. Sos dalam kotak evakuasi dan kekacauan pasca tabrakan. Warga sekitar segera datang membantu. Tim SAR, tentara, polisi, dan petugas medis pun dikerahkan. Namun alat berat sangat terbatas.
banyak korban dievakuasi secara manual, menggunakan linggis dan tangan kosong. Besi dan tubuh bercampur. Sulit membedakan mana suara orang minta tolong, mana hanya gema di kepala kita, ujar salah satu relawan. Rumah sakit di Jakarta dan sekitarnya penuh. Jenazah yang belum teridentifikasi dibaringkan di lapangan terbuka. Dalam waktu singkat, tragedi ini menjadi sorotan seluruh negeri. Tangis keluarga pecah di lokasi kejadian. Timbangan dua penyebab dan tanggung jawab. Pemerintah segera membentuk tim investigasi. Hasilnya, tragedi ini disebabkan oleh kelalaian manusia. Petugas stasiun Sudimara dianggap salah memberikan izin jalan, dan masinis diduga tidak memverifikasi jalur dengan benar. Tidak adanya sistem sinyal otomatis membuat pengaturan kereta bergantung sepenuhnya pada komunikasi manual, yang rentan kesalahan. Tragedi ini menyadarkan negara, keselamatan transportasi publik perlu prioritas utama, bukan anggaran sisa. Tragedi ini memaksa reformasi sistem transportasi, terutama perkeretaapian. PT KAI mulai mengembangkan sistem blok otomatis, pelatihan lebih ketat bagi petugas, dan peningkatan protokol keselamatan. Setiap 19 Oktober, tragedi ini dikenang oleh keluarga korban, dan oleh bangsa yang tidak ingin sejarah kelam ini terulang. Karena di balik angka-angka itu, ada manusia. Anak yang tak pernah kembali ke rumah. Ibu yang kehilangan suami. Sahabat yang duduk bersebelahan, namun hanya satu yang selamat. Tragedi Bintaro bukan hanya kisah duka, tapi juga pengingat. Bahwa kelalaian kecil bisa berakibat besar, bahwa nyawa manusia tidak boleh dikorbankan oleh kesalahan sistem. Semoga para korban mendapat tempat terbaik di sisinya. Dan bagi kita, semoga ini menjadi pelajaran yang tak terlupakan. Demikianlah cerita hari ini bersama saya Ismail dari Cerita Tragedi Sinar TV untuk sahabat Tragedi Sinar TV. Saya memohon jangan lupa like, share, subscribe-nya video di bawah ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.